Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, langit begitu gelap, dengan hanya sedikit bintang yang berusaha menembus kegelapan. Di sudut kota yang terabaikan, seorang pria parubaya berjalan perlahan dengan kantong plastik besar yang sudah hampir penuh. Wajahnya penuh dengan kerut kelelahan, dan rambutnya yang mulai memutih menambah kesan lusuh pada penampilannya. Di tangannya, sebuah tongkat kayu menjadi penopang langkahnya yang semakin berat. Tubuhnya kurus, hampir tak memiliki daya lagi. Dia adalah Aji, seorang pria yang hidup sebagai pengais sampah. Aji tidak selalu hidup seperti ini. Dulu, ia adalah seorang suami yang bahagia, dengan seorang anak perempuan yang selalu ceria. Ia bekerja sebagai seorang sopir taksi, dan meskipun penghasilannya tak besar, hidupnya cukup nyaman. Namun, semua berubah ketika kecelakaan itu terjadi. Taksi yang ia kemudikan menabrak sebuah truk besar, dan kecelakaan itu merenggut nyawa istrinya yang sedang hamil. Aji selamat, tetapi tubuh dan jiwanya hancur. Sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Anak perempuannya, Sari, yang dulu selalu menantinya pulang dengan senyum, kini harus menghadapinya dengan tatapan kosong dan cemas. Aji merasa dirinya gagal sebagai ayah. Ia tak bisa memberi kehidupan yang layak untuk anaknya. Dengan hutang yang menggunung dan perasaan bersalah yang tak pernah hilang, Aji mulai terjun ke dunia yang jauh dari apa yang dulu ia kenal. Ia kehilangan pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk mengais sampah demi bertahan hidup. Tidak ada yang mau tahu tentang kisahnya. Di mata orang lain, ia hanyalah seorang pengemis tak berharga. Setiap malam, Aji menyusuri jalanan kota yang semakin gelap, mencari barang yang bisa ia jual atau setidaknya bisa digunakan untuk bertahan hidup. Sampah-sampah yang dibuang orang, yang seringkali tampak sebagai benda tak berguna, bagi Aji adalah harapan. Dia menggali tumpukan sampah dengan hati yang patah, mencoba menemukan sesuatu yang bisa memberinya sedikit uang untuk membeli makanan untuk dirinya dan Sari. Namun, malam ini, rasanya berbeda. Aji merasa sepi, lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Ketika ia menggali lebih dalam ke dalam tumpukan sampah, tangannya menyentuh sesuatu yang tak terduga. Sebuah foto, usang dan terlipat. Foto itu, yang tampak seperti sudah lama terbuang, menggambarkan dirinya bersama istrinya pada hari pernikahan mereka. Wajah mereka tersenyum bahagia, penuh cinta. Aji menatap foto itu dalam keheningan. Air mata mulai menggenang di matanya. "Salahkah aku?" bisiknya pelan. Aji menatap foto itu lama, seperti mencari jawaban dari masa lalu yang telah lama terlupakan. Foto itu seakan menjadi cermin bagi dirinya, mengingatkan pada seorang pria yang dulu penuh harapan dan impian. Seorang pria yang berjanji akan menjaga keluarganya selamanya, namun kini hanya menjadi sosok yang mengais sisa-sisa kehidupan di antara tumpukan sampah. Air mata yang sudah lama tertahan kini mengalir begitu saja, membasahi wajahnya yang kusam. Aku tak pernah menginginkan ini," gumamnya, mengusap air mata yang mengalir deras. "Kenapa harus terjadi pada kita? Kenapa aku harus menjadi seperti ini?" Aji meremas foto itu dengan tangan yang mulai gemetar, tetapi ia tetap memeluknya erat. Rasa bersalah yang menghantuinya seperti bayangan yang tak pernah pergi. Ia merasa bahwa dunia telah meninggalkannya. Hidupnya yang dulu penuh warna kini berubah menjadi abu-abu. Semua yang ia cintai telah hilang, termasuk dirinya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, Aji kembali melangkah, menyusuri jalanan yang dipenuhi sampah dan kotoran. Kakinya yang lelah melangkah tanpa arah, seolah tak ada tujuan selain untuk bertahan hidup satu hari lagi. Namun, di balik langkahnya yang berat, ada rasa malu yang menggerogoti hatinya. Baginya, menjadi pengais sampah bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu adalah pengingat bahwa ia telah gagal. Gagal melindungi keluarganya, gagal memenuhi janji kepada istrinya, dan gagal menjadi ayah yang baik untuk Sari. Aji ingat betul betapa Sari selalu menatapnya dengan mata penuh harap, meskipun ia sendiri tahu bahwa ia tak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap kali ia pulang dengan tangan kosong,
Sari akan memeluknya, seolah tidak ingin melihat betapa perasaannya semakin hancur. Ia ingin memberi yang terbaik untuk Sari, tetapi ia hanya punya sampah untuk dibawa pulang. Setiap kali ia melihat wajah Sari yang penuh rasa ingin tahu, Aji merasa hatinya seperti disayat-sayat. Anak kecil itu tidak tahu betapa dalamnya rasa sakit yang ia rasakan. Tidak tahu bahwa ayahnya bukanlah pria yang dulu ia banggakan. Hari-hari Aji menjadi semakin berat. Semakin lama ia berada di dunia sampah ini, semakin banyak ia merasakan bahwa hidupnya telah terbuang percuma. Setiap tumpukan sampah yang ia gali bukanlah hanya sisa-sisa kehidupan orang lain, tetapi juga cerminan dari hidupnya sendiri yang hancur lebur. Hatinya mulai merasa kosong, seperti sampah-sampah yang ia gali. Ia merasa tidak lagi punya harga diri, seperti benda-benda yang tak bernilai yang ia ambil dari tumpukan sampah. Namun, suatu sore yang cerah, Aji mendapatkan kabar yang mengubah semuanya. Sari, putri kesayangannya, yang kini tinggal bersama neneknya, sakit keras. Aji mendengar itu dari seorang tetangga yang kebetulan bertemu dengannya. Tanpa berpikir panjang, Aji langsung bergegas menuju rumah nenek Sari. Di tengah perjalanan, rasa cemas dan panik semakin menyelubungi pikirannya. Apa yang terjadi pada Sari? Pikirnya, apakah aku terlambat? Ketika ia sampai di rumah nenek, ia melihat Sari terbaring lemah di atas kasur. Tubuh kecil itu tampak rapuh, kulitnya pucat, dan nafasnya tersengal-sengal. Aji tak bisa menahan tangisnya. Ia merasa dunia ini begitu tidak adil. Selama ini, ia hanya bisa melihat anaknya menderita, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Semua itu terasa seperti hukuman yang tak pernah berkesudahan. Aji duduk di samping tempat tidur Sari, memegang tangan putrinya dengan lembut. "Maafkan ayah, Sari," bisiknya. "Ayah tak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Ayah hanya bisa berharap kamu tahu betapa ayah mencintaimu." Dengan perasaan hancur, Aji berjanji dalam hati untuk berjuang lebih keras lagi, meskipun ia tak tahu apakah itu cukup. Ketika ia melihat Sari terpejam lemah, ia merasa semakin yakin bahwa ia tak bisa menyerah. Meski ia hidup sebagai pengais sampah, Aji tahu satu hal, ia masih punya harapan, dan itu adalah Sari. Malam itu, Aji terjaga di ruang tamu rumah nenek Sari, tempat ia menginap sementara putrinya dirawat. Tidur yang sangat sedikit membuat matanya berat, tetapi hatinya tak pernah seberat ini. Sari terbaring di kamar sebelah, ditunggu neneknya yang dengan setia menjaga. Aji, yang sebelumnya terbiasa berjalan di malam hari menyusuri tumpukan sampah, kini merasa kebingungan. Di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, apa yang bisa ia lakukan selain berharap? Rasa penyesalan terus menguasai pikiran Aji. "Kenapa aku harus begitu bodoh?" gumamnya pelan. Sesekali menatap foto istrinya yang terlipat di saku jaket. "Jika aku tidak mengemudi malam itu, mungkin semuanya akan berbeda. Mungkin aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu, Sari." Tangannya yang gemetar mencoba meremas foto itu, namun tak ada yang bisa diubah. Semua sudah terjadi. Sambil menunggu kabar tentang kondisi Sari, Aji keluar sebentar untuk mencari udara segar di luar. Langit malam masih gelap, meskipun beberapa bintang mulai tampak sedikit bersinar. Aji berjalan dengan langkah lambat, menyusuri jalanan sepi yang mulai tertidur. Ia berpikir tentang semua yang telah hilang, istri yang telah pergi, masa depan yang hancur, dan sekarang, putrinya yang sedang terbaring sakit. Ia merasa lelah, bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga karena hatinya yang tak pernah berhenti merasakan sakit. Dulu, ia ingin memberikan segala yang terbaik untuk keluarganya. Ia ingin menjadi ayah yang baik, tetapi kenyataan membawanya ke tempat yang jauh berbeda. Kini, sebagai seorang pengais sampah, hidupnya tak lagi mengenal kemewahan, apalagi kebahagiaan. Yang ada hanyalah kelam dan kotor, sama seperti tumpukan sampah yang ia gali setiap malam. Namun, di balik semua itu, ada rasa cinta yang tak pernah pudar. Aji sadar bahwa meski hidupnya hancur, ia masih memiliki satu alasan untuk terus berjuang. Sari, putrinya, adalah satu-satunya yang masih memberinya alasan untuk bertahan. Meski ia tak bisa memberikan segala yang diinginkan Sari,
Meski ia hanya bisa membawa pulang sampah setiap malam, Aji bertekad untuk tidak menyerah. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan, itu adalah untuk tetap ada untuk Sari, apapun yang terjadi. Saat Aji kembali ke rumah Nenek Sari, ia mendapati neneknya sedang menangis di sudut ruang tamu. Aji langsung mendekat, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. "Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Sari?" tanyanya. Suara serak karena kelelahan dan rasa takut. Nenek Sari mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Sari butuh operasi. Aji, hanya itu yang bisa menyelamatkannya. Tapi, kami tidak punya uang untuk itu. Aji terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia tahu, operasi itu sangat mahal, jauh melampaui uang yang ia miliki. Namun, ia tak bisa menyerah begitu saja. Putrinya sedang membutuhkan bantuan, dan Aji tak akan membiarkannya pergi hanya karena kekurangan uang. Dalam kepanikan yang mendalam, Aji berlari keluar rumah. Ia memikirkan segala cara yang bisa ia lakukan untuk mengumpulkan uang. Dalam sekejap, pikirannya kembali kepada sampah, tumpukan sampah yang selama ini ia gali setiap malam. "Aku harus bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari sana," katanya dalam hati, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukan sesuatu yang bisa kuberikan pada Sari." Aji kembali ke jalanan, menyusuri tumpukan sampah yang biasa ia gali. Setiap malam, ia hanya berharap menemukan sesuatu yang bisa dipakai untuk bertahan hidup, tetapi malam ini, ia mencari lebih dari itu. Aji tahu, jika ada satu hal yang bisa ia lakukan untuk Sari, itu adalah berjuang. Tangan Aji kembali menggali, lebih cepat dan lebih keras. Ia mencari benda-benda yang bisa dijual. Setiap kali tangannya terantuk benda keras atau logam, hatinya berdetak lebih cepat. Namun, yang ia inginkan lebih dari sekadar uang. Ia ingin ada harapan, sesuatu yang bisa ia berikan pada Sari, yang kini begitu rapuh. Setiap lembar plastik, setiap besi yang ia temui, semakin menyadarkannya bahwa hidupnya memang penuh dengan tumpukan sampah. Namun, ia tahu bahwa meski dunia menganggapnya hanya sebagai pengais sampah, di dalam dirinya ada semangat yang tak akan pernah padam. Selama ia masih memiliki harapan untuk Sari, ia akan terus berjuang. Meski ia tak tahu berapa lama ia harus menggali, Aji berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memberikan yang terbaik untuk putrinya, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan lambat. Seiring Aji terus berjuang mengumpulkan setiap sen yang bisa ia peroleh. Setiap pagi, ia kembali ke jalan-jalan yang penuh sampah dan kotoran, menggali sisa-sisa kehidupan orang lain dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang berharga. Namun, semakin ia menggali, semakin ia merasa kesepian. Sisa-sisa kehidupan yang ia ambil seakan tak memberi arti apapun, seperti hidupnya yang terasa hampa dan tak bermakna. Namun, di tengah kekosongan itu, ada satu hal yang terus memberinya harapan, Sari. Ia tak bisa membiarkan putrinya menderita hanya karena ketidakmampuannya. Jika harus merangkak, jika harus mengais sampah seumur hidupnya, ia akan lakukan demi Sari. "Untukmu, Sari, ayah akan lakukan apapun," ucapnya dalam hati, setiap kali ia merasa lelah dan putus asa. Suatu sore, Aji akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk membayar biaya pengobatan dan mungkin sedikit untuk operasi Sari. Dengan langkah hati-hati dan penuh harap, Aji kembali ke rumah Nenek Sari. Hatinya berdebar keras, khawatir jika uang yang ia bawa tak cukup. Namun, ia tak bisa berpikir panjang. Yang ada di pikirannya hanya Sari, putri yang ia cintai lebih dari apapun. Ketika Aji sampai, Nenek Sari sudah menunggu dengan wajah cemas. "Aji, apakah kamu sudah bisa mendapatkan uangnya?" tanyanya. Suaranya terdengar bergetar. Aji mengangguk, meski dalam hatinya masih ada rasa takut. "Aku sudah berusaha, Bu. Ini mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk operasi." Nenek Sari menatap uang yang Aji bawa, lalu mengalihkan pandangannya, menahan air mata. "Aji, aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih," katanya pelan. "Kamu sudah berusaha sebaik mungkin."
Dengan bantuan uang yang berhasil dikumpulkan, Sari akhirnya bisa menjalani operasi. Selama berhari-hari, Aji dan neneknya menunggu dengan cemas, berharap anak itu bisa sembuh. Aji menghabiskan waktu di ruang tunggu rumah sakit, berjalan mondar-mandir, tidak bisa duduk tenang. Semua kenangan pahit tentang masa lalu, tentang bagaimana ia merasa gagal, terus mengganggu pikirannya. Namun, di satu sisi, ada harapan yang terus menyala. Sari bisa sembuh, Sari bisa hidup. Aji merasa seperti terperangkap di antara dua dunia. Dunia sampah yang tak pernah memberinya tempat untuk bernafas, dan dunia keluarga yang dulu ia kenal, yang kini hanya ada dalam kenangan yang terlupakan. Namun, satu hal yang ia yakini, Sari adalah masa depannya. Mungkin dunia ini tak bisa memberikan banyak hal padanya, tapi ia akan terus berusaha untuk memberi yang terbaik bagi putrinya. Akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu datang juga. Dokter memberitahu bahwa operasi Sari berjalan lancar, dan putrinya kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Air mata Aji akhirnya jatuh. Kali ini bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, meskipun jalan hidupnya penuh dengan cobaan, ia masih bisa membuat perbedaan, bahkan jika hanya sedikit. Saat Sari bangun dari tiduran panjangnya, matanya yang sayu perlahan terbuka, dan Aji duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ayah, aku." Suara Sari terdengar lemah, namun penuh dengan harapan. "Ayah ada di sini." Aji tersenyum lemah, air mata kembali mengalir. "Iya, Sari, ayah selalu ada untukmu. Jangan khawatir, ayah akan terus berjuang untukmu. Selama kamu ada di sini, ayah akan berusaha lebih keras lagi." Sari tersenyum kecil, meski tubuhnya masih lemah. Ia mungkin tak tahu betapa berat perjuangan ayahnya, tetapi ia tahu satu hal, ayahnya mencintainya. Cinta itu adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan, bahkan oleh tumpukan sampah yang tak ada habisnya. Hari itu, meski Aji hanya seorang pengais sampah di mata banyak orang, di mata putrinya, ia adalah pahlawan. Itulah yang memberi Aji kekuatan untuk melangkah, untuk terus bertahan dalam dunia yang seringkali terasa tak adil. Salahkah ia yang hidup dengan cara ini? Mungkin, tetapi bagi Aji, yang paling penting adalah satu hal, ia masih punya kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Sari. Itulah yang membuatnya merasa, meskipun hidup penuh dengan tumpukan sampah, ia masih memiliki satu hal yang berharga, cinta.